Mungkin, oh iya, sebentar nih, ada recording ya. Ya, teman-teman, mungkin ya mengingatkan lagi nama aku Thomas. Saya waktu itu bawain pelajaran ketiga, kebiasaan baru, kalau teman-teman masih ingat. Ya, saya di DBA ini beberapa kali juga mengajar teman-teman yang fasilitator, pembina mungkin tahu gitu ya, udah kenal. Tapi sekali lagi salam kenal, senang banget bisa ketemu teman-teman semua di Discipleship Born Again. Dan teman-teman, hari ini kita mau masuk pelajaran yang seru banget nih. Saya jamin seru. Ini seru, ini asik nih. Nah, jadi saya udah dikasih 3 kali ya suruh ngajar ini gitu ya. Saya juga bingung kenapa ya, padahal saya juga gagal terus. Oke, tapi teman-teman, anyway, belajar itu bukan cuma dari keberhasilan, tapi juga bisa dari kegagalan. Asik, gila, ngelesnya cakep banget ya. Oke, sebelum mantul. Sebelum kita mulai, yuk, mari kita bersatu dalam doa dulu, teman-teman. Mari thank you Tuhan buat apa yang Kau anugerahkan buat setiap kami. Thank you kalau kami boleh berkumpul Zoom ini. Kami hari ini mau belajar lagi tentang firman-Mu. Bahwa berkati Thomas, hamba-Mu yang begitu terbatas, Tuhan, biar apa yang dia sampaikan boleh berasal daripada isi hati-Mu. Dan berkati teman-teman. Aku percaya Engkau lebih rindu untuk bisa memberkati teman-teman dengan firman-Mu, Tuhan. Dan bisa mengajar setiap mereka sehingga ini boleh bukan hanya jadi teori, bukan hanya jadi sesuatu yang mereka dengar, Tuhan, tapi juga bisa mereka implementasikan dan praktekkan dalam kehidupan mereka. Sehingga Tuhan, mereka boleh punya pergaulan yang baik, di mana di dalamnya ada Engkau, Tuhan. Kami berdoa, pimpin kami, setiap kami untuk belajar. Roh Kudus bicara buat kami, pribadi lepas pribadi, tanpa terlewat, Tuhan. Ayo berdoa mengucap syukur, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan firman ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke teman-teman, jadi hari ini udah masuk pelajaran ke-8 ya, udah masuk pelajaran ke-8 tentang nilai-nilai pergaulan gitu ya. Nah, saya beri judul relationship gitu ya. Jadi ada kata kapal juga di sini. Jadi satu kapal yang ada relasinya, ada hubungannya. Nah, kita bedah sedikit ya tentang kita semua nih, teman-teman. Boleh di next? Nah, manusia itu adalah makhluk sosial, teman-teman. Ya, makhluk sosial. Nah, manusia dalam segala aspek hidupnya tuh pasti membutuhkan orang lain. Nah, coba contoh ya teman-teman ya. Waktu kita lahir tuh ada papa mama yang ngurus kita. Gitu ya. Nah, waktu kita sekolah, ada tugas kelompok, belajar bersama gitu ya. Nah, kita butuh untuk orang lain masuk ke dalam grup kita. Nah, kita butuh orang lain tuh, kita makhluk sosial. Nah, terus kebutuhan sehari-hari kita dipenuhi oleh orang tua kalau teman-teman yang belum bekerja gitu ya. Nah, ketika kita nanti berkeluarga gitu ya, ada di sini yang nggak mau merit, yang nggak mau nikah? Ada Rasul di sini, teman-teman? Oh, tidak ada sepertinya ya. Saya belum lihat tangan-tangan yang diacungkan. Berarti semua masih pengen menikah ya. Puji Tuhan, tapi kalau nggak menikah juga boleh, nggak apa-apa teman-teman. Alkitab juga ngomong nggak apa-apa kok. Serius, beneran. Ya, iya apa, Kevin? Saya dipanggil sama Kevin. Ada apa, Kevin? Oh, Kevin nih, lagi keder Kevin. Okay. Maksudnya rasulnya kok Thomas. Oh, rasulnya kok Thomas. Jangan dong, Vin. Saya mau merit, Vin. Amin. Oke, iya. Saya mau merit ya teman-teman, jangan ya. Jangan didoain. Oke, nah kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, saya yakin semua mau menikah ketika ada pasangan, nanti ada orang yang mendampingi kita, menolong kita gitu ya. Nah, saat sakit teman-teman contohnya, kita membutuhkan orang mengurus kita. Biasanya kita pasti pergi ke dokter gitu ya. Ada perawat yang menggantikan infus. Kalau misalnya contoh amit-amit kita DBD gitu ya, atau kayak kemarin sakit COVID misalnya teman-teman. Nah, ada orang-orang yang membantu mengurus kita. Kita nggak bisa ngurus diri sendiri. Nah, minimal orang terdekat deh ngurusin kita, nggak usah ke dokter. Gitu ya. Nah, waktu kita meninggal teman-teman, jasad kita tuh juga mesti diurus. Itu juga sama orang lain. Gitu ya. Jadi dari lahir, gitu ya, dari lahir sampai pada kematian, itu selalu hidup kita tuh melibatkan orang lain. Kita nggak bisa lepas dari yang namanya orang lain. Makanya kita disebut sebagai makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan sosialisasi. Gitu. Nah, kalau teman-teman cari arti kata sosial ya artinya harus bersinggungan dengan orang lain. Gitu, bahwa manusia bahkan sangat tergantung dengan orang lain. Kita tuh benar-benar butuh orang lain. Gitu, teman-teman. Dan orang
di sekitar kita gitu tentunya ya, yang Tuhan tempatkan gitu, baik keluarga kita tadi contoh-contohnya, teman-teman kita, sahabat kita gitu, teman sekolah kita. Nah, ya oleh karena itu manusia tidak akan bisa lepas dari yang namanya hubungan. Makanya tadi ada kata relation. Relation itu dari kata hubungan. Nah, karena manusia membutuhkan orang lain gitu ya, sosial, butuh sosialisasi, kita nggak bisa lepas dari yang namanya hubungan gitu ya. Yang mengaitkan pribadi yang satu dengan yang lain, namanya di tengah-tengah ini adalah hubungan gitu. Jadi kita nggak bisa lepas dari namanya hubungan. Makanya hari ini kita mau belajar tentang hubungan ini, teman-teman. Nah, hubungan itu butuh dijaga. Hubungan butuh diusahakan, butuh dipertahankan, dan bahkan nih teman-teman dengerin ya, hubungan itu butuh diakhiri. Wih, gila ya, kontradiktif banget ya. Nah, kadang-kadang kan ada hubungan yang toksik-toksik juga gitu ya teman-teman. Nah, itu butuh kita akhiri loh. Karena Amsal katakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bahkan hubungan selain di-maintain, bahkan butuh diakhiri. Butuh kita lepas. Ada hubungan-hubungan yang butuh kita lepas. Kalau itu berpengaruh buruk buat kita, gitu teman-teman. Gitu ya. Nah, kita butuh mengatur dengan siapa kita berhubungan, gitu, dan bagaimana kita di dalam hubungan dengan orang lain. Saya ulangi sekali lagi, kita butuh mengatur dengan siapa kita berhubungan dan bagaimana kita dalam hubungan dengan orang lain. Jadi cara kita berhubungan dan juga dengan siapa kita berhubungan itu harus diatur, harus di-manage, gitu teman-teman. Nah, boleh di next. Nah, ada fase-fase dalam hubungan, gitu ya teman-teman ya. Ada fase, saya bagi dua, ada fase pengenalan dan ada fase kolaborasi namanya. Jadi ada dua fase ini. Nah, kita bahas pelan-pelan ya. Fase pengenalan adalah fase di mana kita mengenal cara kerja, karakter, kepribadian, latar belakang, dan masih banyak lagi. Gitu ya. Nah, kalau hubungan, mungkin anak-anak muda nih udah pengen punya pacar gitu ya, ada dalam hubungan. Nah, teman-teman, kenali dulu gitu. Ada fase pengenalan, teman-teman. Nah, makanya saya taruh di sini fase teman dekat, dan sahabat. Jadi nanti sahabat ini ada di tengah-tengah ya. Kita bahas ini cukup unik gitu. Nah, tapi ada yang paling penting adalah teman dan teman dekat. Jadi jangan dilangkahi, teman-teman. Gitu ya. Ketika kita mengenal orang lain, ya kecuali keluarga, karena kita udah lahir di keluarga gitu ya. Dan untuk mengenal keluarga pun itu sebenarnya butuh fase-fase ini gitu. Cuman statusnya nggak disebutkan aja ya. Kita tidak berteman dengan papa kita gitu. Tapi waktu kita mau mengenal papa kita, mama kita gitu ya, kita butuh seperti teman. Kita butuh mengenal cara kerja mereka. Kita butuh tahu apa yang mereka nggak suka, apa yang mereka suka. Karakter mereka seperti apa, kepribadian mereka seperti apa, latar belakang mereka seperti apa. Dulu poponya papa tuh kayak gimana sih? Poponya saya gitu ya, mamanya papa tuh kayak gimana sih? Mamanya mama tuh kayak gimana sih ke mama dalam hubungan mereka? Papanya mama tuh gimana, kakek gitu ya, dalam hubungan mereka gitu. Teman-teman, kita masih tahu latar belakangnya gitu, dan masih banyak lagi yang perlu kita kenal tentu gitu. Dan lama-lama kita jadi mulai lebih dekat gitu, karena kita kenal kan. Jadi kita ke teman dekat gitu. Nah, kita mulai dekat, kita mulai tahu nih karakternya, terus kita kenali lagi cara dia menyelesaikan konflik misalnya. Oh, dia nggak suka kalau misalnya orang bernada tinggi misalnya gitu. Nah, kita di fase pengenalan ini kita mulai tahu, teman-teman. Gitu ya. Dan juga ketika kita bersahabat, kita juga menggali informasi ini. Gitu ya. Nah, teman-teman, yang kedua adalah fase kolaborasi. Nah, fase kolaborasi adalah fase di mana kita berkolaborasi atau melakukan sesuatu bersama setelah mengenal seseorang. Jadi setelah kita tahu tadi ya karakter dia sukanya apa, nggak sukanya apa, latar belakangnya seperti apa, kita mulai bekerja sama, teman-teman. Kita mulai bekerja sama. Nah, dalam fase ini gitu ya, kita mulai bekerja dengan dia. Artinya gini, ketika misalnya kita mau melakukan sesuatu karena udah deket nih dari sahabat ya. Saya dari sahabat, kita mau mencapai sesuatu bareng nih, misalnya. Kita pengen meraih mimpi bareng-bareng gitu ya. Nah, di dalam itu pasti ada konflik, teman-teman. Atau misalnya kita dalam grup kelompok dengan sahabat kita tahu nih sahabat kita nggak suka ini. Nah, nanti ada konflik, ada gesekan, atau ada apresiasi, ada segala macam. Nah, itu kita bekerja sama-sama gitu. Jadi melakukan bersama-sama dengan dia, apapun bentuknya gitu, sesuatu bersama-sama. Gitu ya teman-teman. Nah, dalam fase ini perkenalan tuh tetap berlanjut. Ya, perkenalan tetap berlanjut. Kita tetap gali informasi.
Namun perkenalan yang terjadi adalah akibat kita bekerja sama dengan orang-orang ini gitu ya, atau orang tersebut gitu. Baik tadi saya bilang dengan menyelesaikan konflik, berada dalam tekanan bersama gitu ya. Ketika kita di-push nih sama dia nih, kita dalam kesusahan hidup misalnya, kita berbagi, gue lagi dalam kelemahan ini nih, gue lagi patah hati nih misalnya gitu ya, kita cerita sama sahabat kita. Oh iya, gue lagi nggak enak nih, keluarga gue lagi konflik. Nah, di situ teman-teman, di situ kita mulai bekerja sama gitu ya. Kita mulai berada dalam tekanan yang sama. Nah, gimana cara kita saling support, saling jadi apa ya, bahasa anak zaman sekarang tuh support system gitu ya. Kita jadi support system, atau justru orang-orang ini yang ternyata kita pikir adalah sahabat kita yang setia, ternyata malah menjatuhkan kita misalnya gitu. Ada juga teman-teman, bisa juga gitu. Nah, kita mulai berbagi hidup, bahkan berbagi pikiran gitu ya, bahkan kadang kita berbagi kegiatan sehari-hari. Nah teman-teman, ada fase pertunangan, pernikahan. Kalau udah nikah, tinggalnya bareng gitu kan, kita tahu kan. Nah itu udah bahkan berbagi kegiatan sehari-hari. Misalnya contoh, saya kalau pencet odol tuh dari bawah, nah kalau dia tuh dari atas misalnya gitu. Contoh dari pencet odol aja deh teman-teman. Nah itu saya belum nikah sih, tapi saya dengar dari hal-hal seperti itu aja banyak yang bisa konflik gitu. Dari taruh kos kaki di keranjang, atau taruh kos kaki sembarangan gitu ya, sepatu nggak ditaruh di rak sepatu misalnya gitu. Kebiasaan-kebiasaan itu sehari-hari teman-teman. Nah bahkan pikiran gitu, ada orang-orang yang bisa sangat berbeda pendapat. Nah gimana waktu saat itu, gimana kerjasamanya, apakah orang ini bisa diajak kerjasama atau enggak gitu. Nah itu di fase kolaborasi, tapi fase pengenalannya terus berlanjut gitu. Karena saya pun pernah dengar, bahkan ya katanya saya udah PDKT misalnya lama sama dia sebelum saya masuk ke fase sahabat, pertunangan, pernikahan, tetap aja gitu ya, pas nikahnya, pas jadi suami istrinya tuh tetap aja berantem gitu. Tetap aja ada hal yang kaget. Oh ternyata gitu ya, kayak saya contoh nih, saya sama murid saya gitu ya, dalam hubungan kita pemuritan. Nah ketika kita nginep sama-sama, saya baru tahu kalau dia tidur tuh suka ngecap gitu ya, dia suka gini. Nah gitu tuh, dia suka kayak gitu ya. Nah terus tiba-tiba dia bisa pagi-pagi tuh selimutnya udah nggak tahu kemana, dia bisa tiba-tiba pindah tidur ke tempat lain gitu misalnya ya. Nah saya mulai kenal itu gitu, karena kita berbagi tentang hal itu dalam hubungan gitu teman-teman. Nah hari ini saya mau bagi nih teman-teman, untuk kita bisa punya hubungan yang baik gitu ya, biar fase pengenalan sampai fase kolaborasi ini smooth. Dasar apa aja sih yang kita mesti punya dalam hubungan? Nah, boleh di next? Ya, dasar apa saja yang harus ada dalam setiap hubungan? Nah, di next yang pertama namanya adalah kasih, teman-teman. Ya, aku memberikan perintah baru, boleh di next, sorry, Yohanes 13 ayat 34. Nah, ini Alkitab mudah dibaca ya. Saya bacakan buat teman-teman, aku memberikan perintah baru kepadamu, kamu harus saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Nah, belum sebelumnya. Nah, dasar dari mengasihi dalam hubungan gitu ya, teman, sahabat, orang tua, atau bahkan pasangan gitu, bagi teman-teman yang udah punya pasangan atau mulai melirik-lirik pasangan, itu adalah kasih yang Yesus berikan gitu, yang ada dalam Kristus. Nah, bukan berarti secara harafiah kasih Yesus tuh kayak apa sih? Yesus tuh mati buat kita di atas kayu salib. Teman-teman udah dengar itu di pelajaran pertama ya. Nah, bukan berarti secara harafiah Tuhan juga mau kita dengan bodoh mati untuk orang yang kita cintai gitu ya. Teman-teman kan banyak orang yang mohon maaf bunuh diri atas nama cinta gitu ya. Nah, tidak semata-mata harus diartikan seperti itu gitu. Nggak harus selalu seperti itu. Nah, tapi gini teman-teman, bagaimana cara Yesus memandang orang lain sebagai pribadi yang berharga? Apakah kita memandang teman-teman kita sebagai pribadi yang berharga? Apakah kita memandang sahabat-sahabat kita sebagai pribadi yang berharga? Apakah kita memandang orang tua kita sebagai pribadi yang berharga? Nah, saya banyak dengar katanya yang berharga tuh mulai, kita baru sadar sesuatu berharga kalau udah hilang. Katanya kayak gitu ya. Katanya kayak gitu. Oh, tadi dasar apa ya? Dasar dalam hubungan. Gitu ya. Dasar yang harus ada dalam setiap hubungan. Nah, tadi saya ulangi, dasar yang harus ada dalam setiap hubungan. Yang pertama adalah kasih. Gitu ya. Tadi di Yohanes 13 ayat 34 yaitu kasih Yesus. Gitu. Nah, tadi saya ulangi sekali lagi, bukan harus mati seperti Yesus, tapi gimana kita memandang orang lain itu berharga.
Gitu teman-teman. Nah, seringkali dalam hubungan kita menyalahgunakan kata baper. Nah, saya suka nih yang gini-gini nih ya. Yang agak-agak geser-geser ke jurang nih. Nah, kita sering ngomong, ah, baperan banget sih, gitu ya. Gitu aja baper gitu. Kita ngomong ke orang-orang seperti itu. Padahal teman-teman, seharusnya kalau kita orang terdekat mereka, kitalah yang seharusnya memperdulikan apa yang menjadi perasaan mereka. Nah, lalu apa ya? Saya nggak juga mengajarkan orang-orang untuk jadi sensitif gitu. Dikit-dikit juga bawa perasaan, dikit-dikit dibecatain dikit, misalnya langsung nangis gitu. Nggak juga gitu. Bukan seperti itu juga. Tapi kadang-kala kita sering menyalahgunakan kata baper ketika kita lagi bercanda sama teman kita loh, sama teman kita, sahabat kita. Sadar nggak sih teman-teman, kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang sebagai manusia kita suka kecelek gitu. Misalnya kita tiba-tiba menghina fisik dia. Nah teman-teman, bercanda yang baik menurut saya tidak merendahkan gitu. Dan ketika dia bilang, bro kok lu ngomong gitu sih, gitu ya, ketika dia sedikit agak kesel, kita langsung bilang, ah baper lu, digituin aja gitu ya, kayak nggak kenal. Nah, padahal sebenarnya sebagai orang yang terdekat, kita yang harus benar-benar menjaga perasaan mereka, teman-teman. Gitu. Nah, saya harap teman-teman bisa mengikuti sampai sini. Nah, kenali cara mereka ingin dikasihi. Nah, ini juga penting, teman-teman, supaya kasihnya tuh sampai. Nah, someone gitu ya, someone pernah ngomong ke saya gini, kalimat yang menurut saya ini bagus banget, teman-teman. Kasih itu dua arah. Kasih itu dua arah. Kalau orang yang kita kasih merasa tidak dikasihi, mau kita bilang sekeras apapun, kita mengasihi dia, semua cuma akan jadi kata-kata dan bukan tindakan. Dan itu bukan kasih. Kata dia seperti itu ya. Itu bukan kasih. Kalau nggak dua arah, kalau yang satu bilang, gue mengasihi lu, tapi dia nggak merasa dikasihi nih, itu katanya bukan kasih. Gitu teman-teman. Tapi maksudnya kalimat ini bukan saya ucapkan atau saya sampaikan kepada teman-teman untuk mengungkapkan atau mengartikan apa itu kasih. Enggak teman-teman. Saya cuma pengen memotivasi teman-teman semua untuk belajar nggak berasumsi gitu ya. Oh dia mah emang dasarnya aja nih orangnya. Udah gua kasih, udah berkorban segala macam. Misalnya udah gua suka jemputin, masih aja bilang gua nggak sayang gitu. Misalnya gitu ya teman-teman ya. Padahal misalnya gitu ya, dia pengen tuh dikasih semangat gitu ya. Ih kok dia nggak pernah ya ngomong I love you sama gue. Nah nggak harus pacaran juga semuanya teman-teman. Misalnya kayak papa mama gitu ya. Kok misalnya papa mama nggak pernah ya ngomong I love you ke saya gitu. Nah misalnya itu kita nggak merasa dikasih. Kita perlu klarifikasi teman-teman. Jadi jangan berasumsi. Nah soalnya kemarin saya sempat bahas nih sama Kevin hal yang menarik. Kalau misalnya ya itu bukan kasih. Nah Tuhan kan mati buat kita nih. Sementara kita belum tentu mengasihi Tuhan gitu ya. Kita belum tentu mengerti kasih Tuhan. Nah bukan kasih dong. Nah makanya saya tidak mendefinisikan kasih. Tapi saya cuma pengen encourage teman-teman untuk bisa mengasihi orang-orang terdekat teman-teman dengan tepat, dengan baik gitu. Bukan hanya memikirkan diri kita sendiri. Kasih itu nggak boleh egois teman-teman. Nah kita bukan cuma mikir cara kita mengasihi. Tapi kita juga bisa tanya, kamu pengen dikasih seperti apa sih? Nggak salah loh tanya kayak gitu. Gitu teman-teman. Kita kan bukan cenayang yang bisa tahu kan. Kayak gitu. Nah, jadi buat para wanita juga ya, jangan sering-sering ngomong ya. Kalau misalnya kamu mah kalau disuruh baru ngelakuin gitu ya. Yang cowok jawab, emang gue Tuhan apa? Udah tahu gitu kan. Gak dikasih tahu tapi bisa tahu gitu kan. Nah, ya makanya tanya gitu, jelasin gitu ya. Jangan sampai salah paham nih. Sebenarnya intinya adalah di komunikasi teman-teman. Jangan berasumsi. Kasih itu nggak boleh berasumsi. Kasih itu komunikasi. Wede, mantep banget. Nah, prinsip dalam hubungan itu makanya tadi nggak boleh egois. Kita juga harus merendahkan diri untuk bisa tanya. Kita harus merendahkan diri untuk bisa kasih tahu. Karena prinsip dalam hubungan bukan lagi tentang saya atau kamu. Tapi kita. Bahasanya hubungan itu kita. Ada dua pihak teman-teman yang saling terkait. Nah, sorry to say, orang yang bahasanya masih aku, ya orang yang bahasanya masih aku, tidak akan pernah bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Jadi jangan coba-coba teman-teman masuk ke dalam PDKT atau pacaran, kalau teman-teman bahasanya masih aku. Masih gue. Apa yang baik buat gue? Apa yang gue terima, keuntungannya buat gue, profitnya buat gue apa?
Tapi kalau teman-teman bahasanya udah kita, nah baru tuh teman-teman siap masuk ke dalam hubungan. Nah, ini khusus yang mau pacaran ya, atau menikah gitu ya, atau yang udah pacaran. Nah, karena teman-teman, saya mau bilang, jangan start relationship itu karena kamu lonely. Tapi start relationship karena kamu ready. Gitu. Ya, jadi kalau siap, baru mulai hubungan. Bukan karena kesepian. Gitu ya. Pastikan teman-teman bahasanya udah kita, baru teman-teman siap untuk membangun hubungan. Nah, di mana belajarnya? Saya tambahin nih, di mana belajarnya supaya kita bisa bahasanya kita? Yaitu di rumah, papa mama teman-teman coba perhatiin dulu adik teman-teman, saudara teman-teman, teman segerejanya, teman seibadahnya, atau teman DCG-nya tuh coba perhatikan dulu teman-teman. Coba gitu ya. Misalnya, bro, hari ini lu mau di GoFoodin apa gitu ya. Hari ini lu mau dikasih apa? Oh, sate babi, bro. Gue lagi pengen sate babi. Kirim langsung gitu ya. Jangan banyak tanya, udah langsung kirim. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, yang di grup DCG boleh lagi request untuk Gojek ya. Silakan. Saya nggak mengganggu. Iya, saya juga mau ya teman-teman. Boleh dikasih kalau teman-teman berkenan. Oke, nah itu kasih ya teman-teman. Jadi harus ada dasar kasih. Nah, nextnya adalah kebenaran. Di dalam hubungan itu harus ada kebenaran. Nah, saya suka banget ayat ini. Boleh di next di Amsal 7 ayat 1-3. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semua itu pada jarimu dan tulislah pada loh hatimu. Nah, ini ayat keren banget teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah ayat yang dikasih sama, jadi yang tulis kitab Amsal ini, I hope saya nggak salah, itu Raja Salomo. Dan ya, menurut informasi yang saya baca dan saya dengar, dia tulis kitab Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Gitu ya teman-teman. Jadi buat anak-anaknya. Kenapa dia kasih nasihat ini teman-teman? Berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Nah, itu artinya kan firman Tuhan gitu ya. Karena Salomo ini punya beberapa kesalahan dalam hidupnya gitu ya. Dia itu salah satu dosa yang di highlight gitu ya di dalam Alkitab adalah Salomo tuh punya banyak istri gitu ya teman-teman ya. Selain kebutuhan politik gitu ya, kalau dulu kerajaan tuh butuh kebutuhan politik supaya bekerja sama yang lain, dia lewat pernikahan gitu. Jadi ada hubungan. Nah, tapi dia juga istilahnya apa ya? Karena dia nggak taat pada firman Tuhan, gitu ya. Dia nggak kuat iman, gitu ya kata orang ya. Jadi dia jatuh dalam dosa itu. Banyak istri yang nggak berkenan di mata Tuhan, gitu. Nah, makanya dia nasihatin anak-anaknya nih, gitu ya. Dia lagi ngomong sama anak-anaknya. Hai anakku, gitu ya, ke anak-anaknya. Nah, ayat ini adalah kata-kata Salomo buat anak-anaknya, nasihat tentang perzinahan Salomo dalam hidupnya. Gitu. Jadi banyak hal yang Tuhan nggak berkenan dalam hubungan-hubungan dalam hidupnya. Gitu ya. Dia kalah dengan hawa nafsu terhadap wanita. Tadi yang udah saya jelasin gitu. Dan dia tulis ayat ini karena dia nggak mau gitu ya. Ketika dia udah sadar, dia nggak mau anak-anaknya itu juga jatuh di lubang yang sama dengan dia. Gitu ya. Lemah karena cinta, karena hawa nafsu kepada manusia. Gitu ya. Padahal tadi dasarnya kasihnya harus ke Tuhan dulu. Gitu. Nah, ajaran yang Salomo maksud gitu ya, yang dia bilang tadi, berpeganglah pada perkataanku atau simpanlah ajaranku, ya kan, dia katakan ajaranku. Nah, itu adalah kitab-kitab yang ia tulis. Tadi saya bilang dia tulis kitab Kidung Agung, Pengkhotbah, Amsal, dan mungkin ada yang lain, tapi saya belum teliti lebih lanjut teman-teman ya. Tapi intinya adalah bagian dari firman Tuhan atau Alkitab gitu. Nah, itu adalah firman Tuhan. Maka dia katakan kita harus berpegang pada kebenaran, yaitu firman Tuhan. Gitu. Nah, artinya dan dia katakan gini, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Nah, teman-teman bisa baca di layar teman-teman ya. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Artinya gini, ajaran Tuhan, firman Tuhanlah yang membuat kita dapat menjalani kehidupan ini dengan tepat. Jadi itu yang harus kita pegang sebagai dasar teman-teman, sebagai dasar kebenaran, yaitu adalah firman Tuhan. Nah, nggak sampai situ. Simpan ajaran itu, ya, adalah simpanlah ajaranku, gitu ya. Seperti biji matamu, bahkan dia katakan, dan tambatkanlah semua itu pada jarimu. Nah, kalau teman-teman baca di terjemahan New International Version, itu dipakai kata guard and bind, gitu. Guard itu melindungi. Teman-teman kalau tahu perang gitu ya.
Nah, jadi di guard gitu ya. Bahkan seringkali teman-teman nonton di film Kolosal tuh pasukannya sampai bentuk barisan untuk buat benteng, untuk bisa melindungi. Jadi kata guard ini tuh lantang untuk benar-benar kita lindungi gitu. Ya, benar-benar kita lindungi. Guard firman ini, kebenaran ini jangan sampai terserang dengan yang lain. Gitu. Dan kata bind in fingers gitu ya. Bind in fingers, ikatkan gitu ya, seperti kata tambatkan itu bind dia bilang. Nah, apa sih yang biasa diikatkan pada jari, teman-teman? Gitu ya, bind in fingers dia bilang. Yang diikatkan pada jari itu biasanya cincin. Gitu ya, dimasukkan ke jari gitu, diikatkan cincin. Nah, cincin itu adalah lambang ikatan, teman-teman. Dan yang namanya sudah terikat gitu ya, artinya sudah sangat sulit dipisahkan. Gitu ya. Nah, harusnya kebenaran di dalam kehidupan kita seperti ini. Paling gampang contohnya gini deh, teman-teman. Ada air dan kita masukin vitamin C gitu ya, yang larut dalam air. Teman-teman bisa nggak sih pisahin lagi gitu ya antara vitamin C-nya dengan air? Atau es teh manis deh yang gulanya udah larut. Bisa nggak pisahin gulanya dengan tehnya atau dengan airnya, dengan tehnya? Bisa sih mungkin, tapi harus melalui proses kimia yang sangat panjang dan benar-benar harus panjang gitu kan, harus susah gitu loh, nggak gampang gitu. Mungkin, nah itu sama teman-teman, kayak kita tuh ketika firman Tuhan udah, kebenaran ini udah keikat dalam kehidupan kita, nggak bisa terpisah teman-teman. Artinya gini, kebenaran itu kan Tuhan sendiri, firman Tuhan kan. Bahkan orang udah sampai nggak bisa bedain yang mana Tuhan, yang mana Thomas, yang mana Tuhan, yang mana Karen, yang mana Tuhan, yang mana Ludia. Nah contohnya kayak tadi, gulanya udah nggak bisa dibedain sama tehnya. Gitu. Bahkan harus melalui proses kimia yang panjang. Bahkan harus sampai detail, apa ya bedanya ya? Kok kayaknya nggak ada ya? Apa ya gitu. Bahkan orang sampai harus detail. Gitu. Nah seperti itu harus diikatkan dalam kehidupan kita. Bahkan orang kalau bisa sampai ngomong kayak gitu, kayak lu udah nggak ada bedanya deh sama Yesus. Gitu misalnya gitu. Lu udah nggak ada bedanya dengan Tuhan gitu. Nah, kebenaran itu harus diikatkan sampai kayak gitu, teman-teman. Dan yang terakhir, tulislah dalam loh hatimu. Nah, yang saya tahu gitu ya, ketika zaman Musa, loh itu adalah batu. Gitu ya, loh batu, disebutkan loh batu ya. Nah, saya cuma tahu sih bentuknya itu ya, teman-teman. Semoga benar gitu. Dan itu tuh diukir. Jadi bukan ditulis pakai pulpen standar gitu, atau pensil 2B buat ujian nasional. Udah nggak ada ujian nasional anyway, tapi dulu saya ujian nasional pakai itu. Nggak ditulis pakai itu. Kenapa teman-teman? Dan gini, karena ukiran gitu ya, loh ini itu nggak ada penghapusnya. Pakai apa? Ya cuma bisa dihancurin, gitu. Nggak ada penghapusnya. Hanya bisa diubah atau diukir yang lain, atau bahkan tadi dihancurkan gitu. Nah, artinya gini, tulislah dalam loh hatimu. Artinya resapi itu di hati kita. Jangan sampai tergantikan dengan ukiran yang lain. Jangan sampai ukiran itu dihancurkan, teman-teman. Tulislah itu dalam loh gitu. Jadi kamu cuma bisa ganti atau kamu ukir yang lain gitu. Tapi jangan gitu, karena dibilang firmannya harus ditulis dalam loh kita gitu, dalam loh hati kita. Jadi kayak batu yang diukir gitu, teman-teman. Nah, itu keren banget apa yang Salomo ajarkan buat kita. Jadi kita benar-benar harus berpegang pada kebenaran firman Tuhan di dalam setiap hubungan kita. So kita nggak, mohon maaf, tapi kita belajar dari Salomo. Kita tadi awal saya bilang, kita bukan cuma belajar dari keberhasilan, tapi dari kegagalan. Dari apa yang Salomo perbuat, dia nggak mau anak-anaknya sama. Dan Tuhan tulis ini dalam Alkitab supaya kita juga nggak jatuh dalam lubang yang sama. So kita harus berpegang pada kebenaran. Nah selanjutnya, apalagi dasar dalam sebuah hubungan adalah better person. Jadi orang yang lebih baik. Nah ini keren teman-teman sebenarnya ya. Beberapa orang tuh fokus untuk mengubah orang lain jadi seperti apa yang mereka mau. Nah dalam suatu hubungan, padahal daripada memaksa orang lain, lebih baik kita yang berubah terlebih dahulu gitu. Nah sering kali gini, sering kali juga ketika kita gitu ya, kita dikasih tahu sama orang di dalam hubungan, respon kita tuh kayak gini, kamu merubah saya jadi orang lain. Nah teman-teman, sorry, saya pernah dengar kalimat yang begitu mengubah pemikiran saya.
Menjadi orang lain dan menjadi lebih baik adalah dua hal yang berbeda. Saya ulangi sekali lagi, menjadi orang lain dan menjadi lebih baik adalah dua hal yang berbeda. Jadi becoming a better person itu beda dengan becoming other person. Gitu ya teman-teman. Kita nggak perlu berubah jadi orang lain. Orang lain ketika kita dikasih masukan, kita nggak harus merubah karakter kita. Kita justru mau jadi the best version of ourselves. Kita mau jadi versi terbaik dalam hidup kita. Tapi kita ya tetap kita. Gitu. Jadi become a better person bukan artinya teman-teman berpura-pura. Enggak. Bukan teman-teman pura-pura jadi orang lain. Tapi teman-teman jadi diri teman-teman. Tapi versi yang paling baik, yang the best. Yang teman-teman bisa. Gitu. Nah, sama banyak anak-anak muda juga fokus mencari pasangan yang terbaik. Yang paling baik. Padahal seharusnya daripada fokus mencari di masa penantian ini, kita semua mungkin ada di masa penantian saya gitu ya, atau ada beberapa teman-teman yang udah mulai masuk hubungan. Nah teman-teman boleh filter lagi, gitu. Boleh filter lagi, boleh banget teman-teman. Waktu pacaran teman-teman buka mata teman-teman lebar-lebar. Karena ini waktunya teman-teman benar-benar kenal, teman-teman benar-benar lihat apakah dia orang yang tepat atau enggak. Nah teman-teman kita fokus cari yang pasangan yang terbaik atau yang paling baik buat kita menurut kita. Nah tapi teman-teman seharusnya di masa penantian ini, diri kita sendirilah yang seharusnya menjadi lebih baik. Kita yang seharusnya becoming a better person. Dulu baru kita nanti dapat the best version dari others. Kalau kita aja nggak keluarin best version of ourselves, jangan harap teman-teman bisa dapetin orang lain dengan versi the best dia. Jangan harapin teman-teman. Nah, bentuk diri kita jadi lebih baik teman-teman. Di dalam hubungan-hubungan kita saat ini, belajar bersama dengan teman, keluarga gitu, latihan menghadapi konflik dan juga berespon dengan benar. Latih karakter kita supaya jadi benar. Itu ya teman-teman ya. Boleh next. Selanjutnya. Oke, nah ya kita semua ada di, nggak kita semua sih, beberapa dari kita ada di masa penantian atau kebanyakan kita saya yakin gitu ya. Bahkan teman-teman yang di pacaran pun teman-teman belum tahu dia tepat atau enggak. Saya pernah dengar orang yang bilang, ya ketika bel pernikahan berbunyi baru tep, oh this is the one gitu katanya gitu ya. Kalau yang benar-benar dasarnya dari Tuhan gitu. Nah kita lebih banyak fokus sebagai anak muda untuk cari seseorang yang baik untuk jadi pasangan kita kelak gitu. Yang akan juga tentunya menikah bersama kita gitu kan. Dan kita terus berdoa kepada Tuhan, kita punya kriteria-kriteria, kita list, kita tulis bahkan gitu ya yang kita mau. Tingginya segini, karakternya begini, terus orangnya mukanya misalnya mirip Brad Pitt atau yang cewek mirip Angelina Jolie misalnya gitu ya. Nah teman-teman ganteng dan cantik aja nggak cukup, buktinya mereka bercerai. Oke, nah kita selalu kayak gitu, kita doa kriteria-kriteria yang kita mau. Nah bukan nggak boleh gitu, tapi seringkali kita doa buat kriteria yang kita mau, tapi kita lupa jadi kriteria-kriteria itu. Kita lupa jadi apa yang kita sebutkan, gitu teman-teman. Pasangan, gini, saya mau bilang ke teman-teman, listen to this, ini penting. Pasangan yang akan kita dapatkan cenderung sama dengan standar yang kita bangun pada masa single dan pertemanan. Yang kita bangun. Karena Amsal katakan, tadi saya ulangi lagi kalimat ini. Saya suka banget Amsal ini. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena itu dengan siapa kita bergaul juga menentukan masa depan kita, teman-teman. Jadi pasangan kita nanti itu akan setara dengan standar yang kita set. So teman-teman yuk redefine. Kita sama-sama rethink. Kita sama pikir lagi, apa sih yang jadi standar kita? Seperti apa sih yang jadi standar kita yang kita terapkan dalam kehidupan kita? Nah itu juga pasanganmu nanti. Kalau maaf, sekarang standarmu aja toleransinya banyak, sekarang kamu nggak pegang kebenaran, kamu nggak ada dalam dasar kasih, kamu nggak berusaha jadi pribadi yang lebih baik, ya jangan salahkan kalau nanti dapat juga yang seperti itu. Gitu teman-teman. So latih diri kita selama masa penantian ini. Sekali lagi teman-teman, start relationship not when you are lonely, but start relationship when you are ready. Ketika kita siap. Jadi nggak usah buru-buru, santai aja. Gitu teman-teman, santai aja. Kalau kamu lagi dekat sama orang nih misalnya sekarang, tenang aja, wanita atau pria tuh bukan cuma dia doang. Tenang aja teman-teman. Dan saya cuma mau bilang gini, ini sedikit jokes gitu ya dari Tuhan yang saya dapat dalam hati saya.
Kalau misalnya kamu lagi PDKT nih ya, tapi dia menurut kamu dia yang terbaik misalnya, tapi tiba-tiba dia nolak kamu, atau karena satu dan lain hal kamu nggak jadi sama dia. Buat kamu dia yang terbaik. Nah teman-teman bisa bayangin nggak? Tuhan tuh janjiin kita yang lebih baik. Kalau yang itu aja udah terbaik buat menurut teman-teman, teman-teman bisa bayangin nggak ada yang lebih baik daripada yang terbaik yang teman-teman pikir? Gila, keren nggak Tuhan? Tuhan janjiin itu loh teman-teman. Makanya jangan buru-buru. Tanya Tuhan dulu. Sabar teman-teman. Jangan lihat langsung suka. Langsung gebet, langsung pepet, langsung hajar. Stop, santai dulu. Lihat dulu karakternya gimana, latar belakangnya gimana. Mulai temenan dulu. Terus jadi teman dekat, jadi sahabat. Baru nanti dari sahabat kita filter lagi. Dia bisa diajak kerja sama nggak ya? Dia bisa saya ajak buat nyelesain konflik nggak ya? Oh jangan-jangan dia kalau ada konflik dia kabur gitu ya. Atau misalnya kalau ada konflik dia nyanyi, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku gitu ya misalnya. Dia lari ke orang tua ngadu gitu ya. Mas suamiku nih marahin aku karena aku cuci piring nggak bersih misalnya gitu. Contoh kayak gitu teman-teman. Teman-teman mau nikah kayak gitu loh. Atau atau teman-teman nanti misalnya dia contoh kayak tadi, kalau pulang lempar sepatu ke kanan ke kiri, terus teman-teman ingetin yang gitu ya, yang beb asik gitu ya. Udah jarang nih ngomong kayak gini. Yang beb gitu ya. Boleh nggak sepatunya ditaruh di tempatnya? Enggak lah, nggak usah, ngapain sih ngatur-ngatur. Nah teman-teman mau kayak gitu. Ya, saya yakin dari semua dari kita pasti nggak mau gitu kan. Nah jadi teman-teman set standar teman-teman tuh yang benar di masa penantian ini. Gitu ya teman-teman. Nah lalu gini, tentunya tadi ada kebenaran firman Tuhan, harus standarnya harus sesuai firman Tuhan. Nah apa sih standar yang firman Tuhan katakan tentang pasangan? Ya khusus buat pasangan ya teman-teman yang lagi mau lihat pasangan. Boleh di next? Yang pertama, ini hukum mutlak ya teman-teman, nggak boleh diganti. Oh ya, nah ini sorry saya kelewatan nih. It's easy to fall in love, but it's hard to stay in love gitu ya. Jadi jangan cepat-cepat jatuh cinta. Teman-teman kalau jatuh cinta kecepatan ya, nanti teman-teman nggak bisa bertahan di dalam cinta itu gitu ya. Karena bahkan ada penelitian yang bilang gini, katanya setelah 4 tahun tuh rasa cinta hilang. Hanya tinggal komitmen gitu ya, dramatisir banget gitu ya. Tapi itu benar teman-teman, in the end love and commitment itu berjalan berbarengan gitu. Jadi teman-teman, it's easy to fall in love. Gampang aja sih kalau jatuh cinta buat keputusan suka sama orang lain. Tapi bisa nggak kita stay in love? Gitu. Nah, pastikan kayak gitu ya. Udah 7 tahun masih cinta, mantap Kotimi ya. Semangat Kotimi. Saya tahu Anda bisa. Semangat. Jaya. Udah 7 tahun tuh. Kotimi aja bilang udah 7 tahun masih cinta. Karena kenapa? Komitmen dan cinta berjalan berbarengan. Karena ada kasih, kebenaran, dan juga pribadi yang sabar untuk jadi lebih baik. Wede, mantap. Jadi teman-teman diingat ya. Saya ingetin terus nih biar teman-teman nggak lupa. Nah, yang pertama, standar firman Tuhannya seiman teman-teman. Boleh di next? Ya, seiman. Nah, kita mau lihat ayatnya dulu ya. Harus ada firman Tuhan dong. Katanya tadi standar firman Tuhan. Di next aja. Amsal 30 ayat 31. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah ini karena contohnya istri di firman Tuhan. Teman-teman sorry ya. Cantik tuh nggak cukup gitu. Cantik doang tuh nggak cukup. Dia harus takut akan Tuhan. Nah teman-teman ini kata-kata keren gitu ya. Ini kata-kata dari saya. Dengan pengalaman gitu ya. Saya dapat kata-kata ini tapi buat saya kata-kata ini rema banget. You can only find real men and wise woman in the presence of God. Kita hanya bisa ketemu pria sejati dan wanita yang bijak di hadiratnya Tuhan. Nggak di tempat yang lain. Kita bisa ketemu wanita yang bodinya bagus di tempat gym. Kita bisa ketemu pria yang bodinya bagus di tempat gym. Kita bisa ketemu wanita yang cantik di tempat model, di tempat makeup. Kita bisa ketemu pria-pria ganteng di Korea misalnya gitu kan teman-teman ya. Mereka kan ganteng-ganteng, putih-putih. Kita bisa ketemu. Tapi teman-teman, sorry, kita cuma bisa ketemu real man and wise woman, pria sejati dan wanita yang bijak in the presence of God, di hadiratnya Tuhan.
gitu. Nah, apalagi kalau nge-gymnya di hadirat Tuhan, nah udah paket komplit teman-teman ya. Itu udah paket komplit. Nah, nikahi langsung. Nggak deh, bercanda. Jangan, lihat dulu, telaah dulu ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi harus seiman, harus takut akan Tuhan. Imannya kepada siapa? Tuhan Yesus. Gitu teman-teman. Sorry ya, untuk kita ketemu orang Kristen tuh gampang, yang beragama Kristen gampang. Tapi apakah dia benar-benar cinta sama Tuhan apa enggak? Apakah dia benar-benar nyerahin seluruh hidupnya buat Tuhan apa enggak? Apa dia punya kasih ke Tuhan atau enggak? Karena kalau dia nggak punya dasar iman dengan Tuhan Yesus, nggak dapat kasih yang dari Tuhan, sementara dasar dari hubungan tadi adalah kasih, yang poin pertama, ya gimana caranya dia bisa punya dasar hubungan yang tepat? Nggak bisa. Harus Tuhan. Gitu ya. Oke, nah di next yang kedua. Kriterianya adalah seimbang. Seimbang, yang kedua ya. Tadi pertama seiman, yang kedua seimbang. Nah, seimbang tuh apa? Punya standar yang sama. Yaitu apa tadi? Kebenaran firman Tuhan. Nah, boleh di next ayatnya? 2 Korintus 6 ayat 14, Tuhan jelas ngomong di sini lewat kitab Korintus. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nggak bisa. Sorry teman-teman, nggak bisa. Benar-benar nggak bisa. Kebenaran nggak akan bisa bersanding dengan kedurhakaan atau pengkhianatan atau pemberontakan. Terang, anak-anak terang, kita tuh dibilang Tuhan anak-anak terang, nggak akan bisa bersatu dengan gelap. Nggak bisa. Teman-teman, tapi dia baik sih, bro. Dia tuh, ngertiin gua banget. Dia tuh, gimana ya. Dia jemputin gua tiap hari, perhatian gitu ya. Gimana ya? Dia baik kok, dia baik. Iya teman-teman, dia baik. Tapi baik aja nggak cukup. Saya deh, terang, gelap, itu nggak bisa bersatu. Dan teman-teman, kita di sini mau cari pasangan. Kita di sini mau bangun hubungan, bukan penginjilan. Jadi jangan kita sok-sokan untuk ngomong, yaudah deh nanti gue yang deketin dia sama Tuhan deh. Are you sure? Itu teman-teman. Kita lagi PDKT, kita bukan lagi penginjilan. Kalau teman-teman lagi penginjilan, iya, kita anak-anak terang harus bercahaya di dalam gelap, supaya anak-anak gelap itu bisa dimenangkan ke Tuhan. Tapi teman-teman lagi PDKT, bukan lagi penginjilan, jadi jangan samain teman-teman. Ini teman-teman misinya untuk menikah, bukan misi untuk mencari jiwa gitu ya teman-teman. Boleh, tapi jangan, oh iya, langsung, abis itu, udah deh, gue gak mau sama lu, ditinggalin. Teman-teman, kan kalau gak jadi, masih boleh berteman ya. Ya udah, abis itu teman-teman injilin dong, sebagai anak-anak Kristus yang rindu untuk bersaksi buat Tuhan. Itu kan rindu bagian kebenaran tentang keselamatan dan segala macam. Nah dari situ teman-teman kalau PDKT-nya mungkin, oh iya tapi dia nggak seiman, nggak seimbang. Ya udah deh jadi teman aja, ajak dong ke DCG, ajak ikut DBA gitu kan, ajak ikut event gitu ya. Saya kayak kemarin kan, event apa tuh yang dalam galau gitu kan, ajak teman-teman, kan masih boleh berteman. Jangan langsung ditinggalin juga gitu. Nah saya nggak lagi mengatakan jadi jauhin, enggak teman-teman. Tapi sekali lagi, kalau kita ya memang lagi PDKT, ya jelas PDKT. Kita lagi cari pasangan, ya jelas cari pasangan. Bukan misi penginjilan. Itu dua hal yang beda gitu. Jadi jangan coba main-main dengan hal ini gitu. Atau jangan coba-coba gitu loh. Nah tapi balik lagi semua ke teman-teman ya. Saya hanya bisa, nah beratnya ngajar ini teman-teman, saya cuma bisa ngomong gitu ya. Saya cuma bisa ngomong, nah sisanya di teman-teman. Gitu ya. Nah coba dicek lagi. Oke, nah yang ketiga kita lanjut. Adalah sepadan. Nah ini saya suka banget. Boleh di next di Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah teman-teman, sepadan ini artinya nyambung. Dan bisa diajak komunikasi dengan baik. Ayat ini ada gitu ya. Karena pada waktu itu, Adam tuh disuruh semacam apa ya, kalau saya boleh jelaskan dengan keterbatasan bahasa saya, cerita tentang Adam di firman Tuhan di Kejadian. Itu Tuhan bilang, coba deh Li,
dari hewan-hewan ini ada nggak sih yang kira-kira sepadan sama kamu Dam gitu ya, kurang lebih lah gitu ya ceritanya gitu. Adam lihat ya dia mungkin lihat, saya nggak tahu ya waktu itu ada hewan-hewannya bentuknya udah seperti sekarang atau belum. Dia lihat singa, dia lihat belalang, misalnya dia lihat cencorang, dia lihat jangkrik. Kayaknya nggak bisa diajak ngomong deh, nggak nyambung deh, gitu ya. Nggak bisa diajak kerjasama, nggak bisa dikenali, nggak bisa diajak kolaborasi tadi fase yang tadi ya teman-teman. Nah sampai menuju ayat ini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Terciptalah yang namanya wanita atau Hawa. Nah baru tuh bisa nyambung, bisa diajak komunikasi. Dan teman-teman, kalau teman-teman bilang Adam tidak punya pilihan, menurut saya sih enggak. Karena pada waktu itu Tuhan tidak memerintahkan Adam gitu ya, dia jatuhin Hawa gitu dari langit. Loh, Adam, nih pasangan lu nikahin sekarang, gitu ya. Ayo janji pernikahan gitu. Enggak teman-teman, Tuhan tuh cuma taruh Hawa dia di Taman Eden, terus Adam lihat, Adam jatuh cinta gitu. Ibaratnya kayak gitulah ya, kurang lebih dengan keterbatasan ya teman-teman. Dia jatuh cinta. Jadi itu dia yang menyatakan bahwa oh iya ini nih yang tepat nih, ini yang oke nih, gitu ya. Ini yang dari Tuhan nih, gitu ya. Karena dia kan dekat sama Tuhan gitu. Dia DNA-nya tuh serupa Kristus. Makanya dia bisa tahu ketika dia tahu, oh iya ini yang Tuhan ciptakan sepadan buat saya. Ini yang bahkan tanda kutip Tuhan kasih buat saya, Tuhan show off nih, showroom gitu ya. Hawa dikasih di show. Wih, Adam suka. Langsung si saya respon Adam. Mau merit apa enggak? Jadi akhirnya. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi bisa diajak kerjasama, bisa diajak komunikasi dengan baik. Nah, bukan berarti ketika bisa nyambung, bisa diajak komunikasi dengan baik, bisa diajak kerjasama, langsung nggak ada konflik, langsung nggak bisa berantem. Wah, itu sih namanya malaikat tuh dua-duanya ya kayaknya ya. Jago banget nggak bisa konflik. Nah, pasti ada konflik gitu. Tapi mereka bisa diajak kerjasama untuk menyelesaikan. Bukan justru memperkeruh atau memperburuk konflik. Dan mau sama-sama belajar, teman-teman. Gitu. Nah, jadi tadi saya ingatkan lagi ya, dalam hubungan dasarnya ada 3. Itu kasih, ya, kasihnya Kristus, kebenaran, yaitu firman Tuhan yang harus kita guard dan bind tadi bahkan bahasanya. Kita ikatkan, ya, dan juga becoming a better person. Jadi teman-teman berusaha jadi lebih baik terus, gitu ya. Jadi orangnya versi the best ya teman-teman. Dan standar, bikin standar teman-teman, karena pasanganmu dengan standarmu itu sama. Nanti kamu ketemu yang kayak gitu. Kamu siapa ya pasanganmu siapa, gitu. Nah teman-teman, standar menurut firman Tuhan apa dong? Seiman sama Tuhan Yesus. Dia cinta Yesus, punya kasih Kristus, kenal Kristus, punya hubungan dengan Tuhan. Seimbang, teman-teman ya. Sama-sama ya, anak-anak terang dong gitu ya. Sama-sama teman-teman gak lagi penginjilan. Teman-teman lagi pengen punya pasangan gitu ya. Jadi jangan disamain. Gitu. Tapi bukan berarti tadi saya bilang harus nggak jadi dijauhin. Nggak, jangan dong teman-teman. Kita tetap temenan gitu ya. Nah terus sepadan yang bisa diajak komunikasi dengan baik. Yang bisa sama-sama nyelesain konflik dengan baik. Nah teman-teman itu poin-poinnya. Dan yang terakhir teman-teman, saya mau kasih satu kata-kata yang keren. Nah sebenarnya saya udah 3 kali bagi ini. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum dengar ya. Yang belum dengar, ada yang udah dengar. Tapi ini kata-kata keren banget. Jadi kalau teman-teman lagi dideketin orang gitu ya, atau lagi deketin orang, ngomong ini deh, dia kelepek-kelepek. Boleh di next. Cing-cing. Kata-katanya adalah before you say I love you to me. Ya, sebelum lu ngomong I love you ke gue dengan gampang ya. Say to my God first that you love him. Wah, gokil nggak? Sedap nggak tuh? Sadap nggak teman-teman? Sebelum lu ngomong I love you ke gue, coba deh lu ngomong dulu ke Tuhan gue. Kalau lu tuh cinta banget sama dia. Nah teman-teman pasti kelepek-kelepek deh. Udah saya jamin. Jangan gak usah pakai kata-kata yang lain. Pakai kata-kata ini. Udah langsung wah gila. Ini anak Yesus. Anak Tuhan Yesus nih. Udah nih aduh. Gue juga harus bertobat gitu ya. Misalnya dia kayak gitu ya. Lagi PDKT ya. Nah teman-teman ini kata-kata yang saya pegang sampai sekarang. Before you say I love you to me. Say to my God first. Say to Jesus first that you love him. Sebelum kamu, sekali lagi saya ulang, sebelum kamu ngomong I love you ke saya, gitu ya teman-teman, kamu ngomong dulu deh ke Tuhan saya kalau kamu benar-benar cinta sama dia. Itu teman-teman. Oke, nah sharingnya udah selesai dan saya ada diskusi ya habis ini ya. Jadi saya mau bagiin pertanyaan, teman-teman boleh di next pertanyaannya. Saya coba bantu bacakan. Di next. Nah yang pertama,
pertanyaannya adalah ceritakan tentang hubunganmu dengan keluarga, teman-teman, atau lawan jenis kalau teman-teman yang udah pacaran gitu ya, atau membangun hubungan gitu. Jadi ceritakan gimana hubungan kita dengan keluarga, dengan pacar, dengan teman-teman, dengan sahabat, atau bahkan orang yang lagi deket. Teman-teman boleh ceritain gimana sih teman-teman respon dia, apa yang udah teman-teman tanyakan, teman-teman udah kenal sampai mana, ceritain teman-teman gitu ya. Nah, sama fasil-fasilnya. Nah, terus yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang ciri-ciri hubungan yang baik? Nah, menurut teman-teman hubungan yang baik tuh kayak apa sih? Yang nggak toksik dan menjauhkan teman-teman. Karena tadi pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Coba sama-sama teman-teman rangkai nih, apa sih kira-kira hubungan yang baik? Nah, setelah itu teman-teman evaluasi apakah hubungan teman-teman jalani sekarang adalah hubungan yang baik, memiliki ciri-ciri yang baik apa enggak? Gitu. Nah, jadi nanti teman-teman bisa bahas ya. Nah, firmannya udah selesai. Semoga saya harap ini bisa membantu teman-teman dalam hubungan. Dan semoga ini firmannya seru sih. Ini pasti seru, nggak ada habisnya kalau dibahas. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, lebih dalam, boleh nggak usah hubungi. Buka TikTok Timothy J. Chandra ya. Nah, di situ banyak bahas tentang hubungan. Ya, teman-teman buka aja. Nah, kalau mau tanya ke Kotimi gitu ya, Kotimi ada ya, atau ke saya, ke Kevin, ke Karen, ke Ludia, ke siapapun, di sini teman-teman boleh teman-teman tanya aja gitu ya. Jadi kita akan jawab sebisa kita. Gitu. Oke, yuk kita bersatu dalam doa. Udah selesai firman Tuhan. Thank you Tuhan buat apa yang kau singkapkan buat setiap kami hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau lebih rindu buat setiap kami punya hubungan yang baik dalam kehidupan kami. Ajar kami belajar, baik teman-teman yang di masa penantian saat ini, buat bisa belajar dalam hubungan dalam keluarga, teman-teman, sahabat Tuhan. Dan juga yang udah bangun hubungan. Biar setiap mereka Tuhan aku percaya boleh tetap dalam dasar hubungan yang benar. Dalam kasih, kebenaran, dan juga jadi pribadi yang lebih baik. Aku percaya Tuhan setiap kami, teman-teman yang mungkin belum punya pasangan, boleh menemukannya seiman, seimbang, dan sepadan. Tuhan, aku percaya Engkau menempatkan orang-orang yang baik dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh punya circle yang baik, dan kami juga boleh punya pasangan-pasangan yang nantinya baik. Nah, saya percaya Tuhan, standar yang kami taruh dalam kehidupan kami saat ini adalah standar yang menentukan bagaimana pasangan kami nantinya Tuhan. Bapak, ajar kami untuk punya standar itu sesuai dengan firman-Mu, dan aku berdoa Tuhan bahwa Engkau Allah yang jauh-jauh lebih rindu untuk memperhatikan hati anak-anak-Mu. Dan Tuhan, aku juga berdoa kalau buat ada teman-teman yang mungkin lagi patah hatinya, aku percaya pemulihan yang daripada Tuhan, supaya mereka nggak trauma dalam hubungan. Justru lewat patah hati mereka belajar Tuhan. Bagaimana mereka semakin tajam dalam membangun hubungan. Mereka semakin baik. Bukan mereka jadi kecewa dan pahit hati. Tapi justru mereka dapat kebenaran firman-Mu Tuhan lewat apa yang mereka alami. Aku percaya bahwa ada rencana-Mu di tengah-tengah lembah kesusahan atau patah hati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, pulihkan, hibur setiap mereka Tuhan. Buat teman-teman yang single, aku percaya biar setiap mereka boleh dapat jodoh, dapat pasangan yang tepat pada waktunya, sesuai dengan waktu-Mu, sesuai dengan yang Kau tentukan Tuhan. Aku percaya tunjukkan Roh Kudus yang pimpin, Roh Kudus yang jawab setiap kriteria-kriteria yang mereka doakan. Dan aku percaya Engkau Allah yang lebih rindu untuk menjawab kriteria-kriteria itu Tuhan. Dan tunjukkan kepada setiap mereka, berikan pengertian tentang kriteria yang tepat, supaya mulai hari ini, malam ini Tuhan, sampai seterusnya, mereka boleh doakan kriteria-kriteria yang Engkau mau dan Kau kendaki dalam kehidupan mereka Bapa. Menyerahkan teman-teman ke dalam tangan-Mu, menyerahkan semua hubungan mereka, baik dalam keluarga, teman, sahabat, dan yang lainnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap membangun hubungan dan belajar dalam hubungan dengan lebih baik, katakan, amin. Oke, God bless you. Oke, terima kasih Ko Thomas. Sangat memberkati ya. Bagaimana kita diperlengkapi, diingatin bagaimana caranya membangun hubungan yang lebih baik. Baik kepada orang tua, teman, sahabat, bahkan pasangan. Wow. Yes, yuk teman-teman semuanya boleh say thank you dulu sama Ko Thomas buat sharingnya malam hari ini. Kita mau membudidayakan biar kita sama-sama juga. Oke, wow, mantap. Oke, thank you semuanya. Oke.